Halo para penjelajah cerita. Bagi yang baru bergabung, pastikan kalian sudah menonton bagian sebelumnya agar tidak ketinggalan alur. Tautannya sudah kusiapkan di deskripsi. Ini adalah babak yang baru. Kisah evolusi sistem yang semakin menegangkan. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar untuk mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti, karena aku rutin mengunggah video setiap 2 hari sekali, dan ada kabar gembira untuk kalian. Aku menemukan cerita sistem ular lain yang tak kalah seru. Alur ceritanya bahkan mungkin lebih baik dari yang ini. Akan kujelaskan nanti di akhir video. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan tepat di mana episode sebelumnya berakhir dengan menegangkan. Pria arogan itu melontarkan ancamannya. Jika kau berani menolak sebagai petugas penegak hukum klan Fong, aku akan menyeretmu dan seluruh klan ular kekar untuk dibuang ke dalam hutan belantara untuk mencari makan sendiri. Mendengar ancaman keji itu, hati si gadis kecil hancur. Ia jatuh tersungkur sambil menangis ketakutan. Melihat pemandangan itu, amarah seketika membakar hati si ular putih. Ini sudah melewati batas. Keterlaluan. Namun, si ular kuning segera menahannya. Kakak, jangan gegabah. Ini kota Tianhai. Kita hanya orang asing di sini. Menyadari posisi mereka, si ular putih hanya bisa menahan amarahnya dengan perasaan kecewa. Ia bergumam. Old Eleven, sang pahlawan, menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, serahkan padaku. Akan kuberi dia pelajaran. Seketika, sang pahlawan melesat ke atas panggung. Aura dahsyatnya langsung membungkam pria arogan itu. Seolah palu tak terlihat menghantam kesombongannya. Sang pahlawan berkata dingin, "Cukup." Di belakangnya, si ular putih dan si ular hitam segera menghampiri gadis malang yang masih gemetar. Ketakutan. Mereka membantunya berdiri. Gadis itu bangkit dan berbisik pada si ular putih. "Terima kasih." Namun, si pemilik panggung justru murka. "Dari mana datangnya kalian iblis ular rendahan? Beraninya kalian ikut campur urusanku?" Si ular putih melangkah maju dan menjawab, "Kami adalah kaumnya." Si pemilik mengelus dagunya dengan tatapan meremehkan. "Oh, jadi kalian dari klan ular kekar yang rendahan itu. Pantas saja." Sambil menunjuk ke arah si gadis, ia melanjutkan, "Senjata sihir tingkat menengahku hancur karenanya. Aku akan membuatnya bekerja seumur hidup untuk membayarnya. Apa ada masalah dengan itu?" Mendengar semua itu, gadis kecil itu semakin ketakutan. Namun, sang pahlawan memotong dengan tenang. "Kau bilang dia merusak senjata sihirmu?" Si pemilik menjawab ketus. "Benar," sang pahlawan berkata. "Baiklah, sebutkan harganya." Si pemilik tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling lucu. "Apa katamu?" Ia menatap sang pahlawan dengan pandangan menghina. "Kau pikir ini cuma senjata sihir biasa yang bisa kau ganti begitu saja?" Sambil tertawa mengejek, dia berkata, "Kau pikir bisa membayarnya? Jangan bercanda. Bahkan jika kalian semua menjual diri kalian, tak akan cukup untuk membayar. Bahkan serpihannya." Di sudut pasar, seorang manusia dan iblis anjing yang sejak tadi mengamati mulai berbisik. Si manusia berkata, "Mereka dalam masalah. Satu senjata sihir tingkat menengah. Paling murah harganya 500 batu roh," sahut si iblis. "Anjing, siapa di kota Tianhai yang tidak tahu betapa miskinnya klan ular kekar itu? Mereka benar-benar cari mati." Mendengar bisikan itu, si ular putih dan hijau saling berpandangan cemas. Merasa di atas angin, si pemilik tersenyum licik. "Bagaimana? Kalian tidak bisa membayarnya, kan? Kalau begitu, serahkan gadis ini." Sejujurnya, gadis itu memang bersalah karena merusaknya. Tapi cara pria ini sungguh keterlaluan. Dengan hati yang hancur, gadis kecil itu melangkah maju. "Terima kasih atas kebaikan kalian," ucapnya lirih. Kekecewaan dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun,
Sang pahlawan kita justru tersenyum tipis. Akan kuberikan padamu. Dan di tangannya, sebuah kristal hijau yang berkilauan tiba-tiba muncul. Kemunculan kristal itu sontak membuat mata semua orang terbelalak, menatap sang pahlawan dengan tak percaya. Si pemilik yang tadinya tertawa, kini terdiam kaku. Matanya terpaku pada kristal itu. Rahangnya seolah jatuh ke tanah. Si iblis anjing berseru kaget. Itu inti roh tingkat Jenderal Iblis Hufs. Si manusia menatap inti itu dengan lebih teliti. Dari mana asal iblis ular ini? Bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudahnya mengeluarkan inti roh level Jenderal Iblis? Melihat benda berharga itu, mata si pemilik membelalak lebar. Wajahnya yang sombong kini pucat pasi. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, gemetar karena malu dan takut. Sambil membungkuk dalam-dalam, ia berkata dengan suara bergetar, "Oh Tuanku yang agung, semoga engkau menguasai 4 samudra. Hamba buta karena tidak mengenali kebesaran Anda. Hamba memohon ampun. Nyawa wanita ular ini, hamba ampuni." Sang pahlawan hanya bertanya dingin, "Jadi, kau mau apa?" Terlihat jelas keserakahan di mata si pemilik. Air liurnya nyaris menetes menatap kristal itu. Dia berkata, "Begini saja." Lalu dengan sengaja, ia menginjak ibu jarinya sendiri hingga terluka parah dan memuntahkan darah. Sang pahlawan yang muak melihatnya, melemparkan kristal itu dan berkata, "Ambil ini dan enyahlah." Dengan gembira, si pemilik menyambar kristal itu. "Saya akan pergi sekarang juga," ucapnya. Lalu lari terbirit-birit. Melihat tingkahnya, si iblis anjing bergumam tak percaya. "Dasar tidak tahu malu." Si manusia di sebelahnya menimpali. "Itu adalah inti roh Jenderal Iblis Hofstep tingkat tinggi. Dengan benda itu, seluruh keluargamu bisa dibeli." Sementara itu, si ular putih mendekati gadis yang masih syok dan bertanya lembut, "Kau tidak apa-apa?" Gadis itu mengangguk. "Ya, aku baik-baik saja." Adegan pun beralih. Kini mereka berada di sebuah restoran di mana banyak orang sedang menikmati hidangan. Tiba-tiba, gadis yang mereka tolong menatap mereka dengan kaget dan berkata, "Tunggu, apakah kalian juga dari klan ular perunggu? Dan kalian datang dari gunung tanpa bayangan? Itu berarti kalian adalah cabang klan yang diculik dan telah lama hilang. Darahku beresonansi denganmu. Begitu aku melihatmu, aku langsung merasakan ikatan yang tak bisa dijelaskan." Sang protagonis pun menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, Aku? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Gadis itu menjelaskan, dia adalah leluhur klan ular perunggu. Jadi, ular pembawa pesan itu mustahil dibekukan. "Benar sekali," sahut si ular putih. "Kakak ke-11 sudah mengambilnya." Sontak gadis itu melompat kaget dari kursinya. "Sudah diambil!" serunya tak percaya. Dengan kata lain, itu seperti mengadopsi. Protagonis kita pun memohon, "Kak, tolong, bisakah kau berhenti?" Bilang diambil, aku jadi merasa seperti barang rongsokan saja. Mendengar keluhannya, para gadis ular saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Si ular putih menepuk kepalanya dengan lembut. Baiklah, aku tak akan mengatakannya lagi." Tak lama kemudian, topik beralih ke klan ular kekar. Rupanya, mereka bukanlah faksi yang berkuasa di wilayah ini. Bagaimana bisa begitu? Gadis itu menarik napas panjang. Raut wajahnya berubah muram. Dia bercerita, saat perang besar antara Ratu Ular dan kota Tianhai, semua leluhur setingkat jenderal dari klan iblis kuno gugur di medan perang. Para prajurit iblis dari para petarung terkuat, hanya ketua klan yang berhasil selamat. Namun kekuatannya terkuras habis, dan mereka terdesak oleh pasukan musuh hingga ke wilayah luar, tempat di mana para penerus klan berada dalam posisi terlemah. Mereka yang dulunya adalah kekuatan besar yang tak bisa diremehkan, sekarang
jatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Raut kekecewaan dan emosi terpancar jelas di wajahnya. Dia melanjutkan ceritanya dengan nada getir. Bahkan, sang ketua klan harus berjuang keras dari dalam, hanya untuk bertahan hidup. Dia harus bekerja kasar untuk klan ular lain, mengorbankan harga dirinya demi kelangsungan hidup kami, bahkan lebih rendah dari ular biasa. Mendengar kenyataan pahit itu, semua orang tertegun dan saling menatap. Melihat itu, si ular hijau bergumam, "Nasib klan kita sungguh menyedihkan." Si ular putih menambahkan, "Jika bukan karena tetua ke-11, entah apa yang akan terjadi pada kita semua." Protagonis kita hanya bisa tertawa canggung. Gadis itu lalu berkata bahwa kekuatan sang protagonis setara dengan seorang jenderal setengah iblis. "Seluruh inti roh yang kita dapatkan akan menjadi milikmu," ujar sang pahlawan. "Sebagai ganti rugi atas semua kerugian besar itu, aku akan bekerja keras untuk menebusnya." Si ular putih dan ular hijau saling berpandangan, lalu berbisik pelan, "Ya dewa, kisahnya sungguh tragis." Setelah itu, gadis tersebut berkata, "Baiklah, ayo kita kembali ke klan. Mereka pasti akan sangat gembira mendengar kau sudah kembali." Pemandangan kemudian beralih ke sebuah pemukiman yang tampak kumuh. Terlihat sebuah pemandangan dari area tersebut, di mana seorang pria berjubah merah menatap salah satu gadis dan berkata, "Pemandangan yang sangat indah." Disinilah protagonis dan timnya tiba. Mereka semua terkejut melihat kondisi tempat itu. Si ular ungu sampai harus menutup hidungnya. "Tempat ini benar-benar sudah bobrok," keluhnya. Mendengar keluhan mereka, gadis pemandu itu berkata, "Bangunannya memang sedikit kumuh, tapi setidaknya wilayah ini masih di dalam kota Tianhai. Lokasinya jauh dari bahaya hutan belantara tak berujung, dan sewa bulanannya hanya 50 koin yuan. Karena itulah, banyak kultivator liar dan klan-klan kecil yang memilih untuk menetap di sini." Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan yang tampak seperti markas. Gadis itu pun berkata, "Kita akan tinggal di sini untuk sementara. Aku akan masuk dan melapor pada para tetua." Rombongan itu pun melangkah melewati gerbang. Di dalam, seorang gadis yang sedang sibuk bekerja melihat kedatangan mereka. Dia langsung berteriak pada temannya, "Jiao, lihat, dia sudah kembali." Mendengar seruan itu, seorang gadis lain yang sedang mencuci pakaian sontak menghentikan kegiatannya. Pandangannya langsung tertuju pada rombongan yang baru tiba. Mereka semua melangkah masuk ke halaman dalam. Gadis pemandu tadi langsung bergegas masuk ke sebuah ruangan. Terlihat 3 gadis sedang berbincang-bincang. "Jia dan Yu sudah pulang," kata salah satu dari mereka. Pandangan mereka lalu tertuju pada tim sang protagonis. "Ular-ular apa yang ada di belakangnya itu?" Mereka berbisik di antara mereka sendiri. "Itu ular selatan dan ular 3 lempeng." "Benar sekali." Sementara itu, protagonis kita mengangkat tangannya dengan heran. "Tidakkah mereka takut dengan ular-ular ini?" tanyanya. Si ular putih berjalan mondar-mandir sambil berpikir, apakah hanya ular-ular ini yang tersisa dari klan Tuan? Tiba-tiba, dari dalam sebuah rumah, muncul seorang gadis ular yang sedang memapah seorang tetua. Dia melangkah keluar. "Jia, benarkah itu kau?" tanya sang tetua dengan suara bergetar. "Kau telah menempuh perjalanan jauh." Matanya mulai berkaca-kaca. Sang tetua berkata, "Ikatan darah ini tidak mungkin salah. Kalian adalah cabang dari garis keturunan kita yang diculik bertahun-tahun lalu." Saking terharunya, tongkat di tangannya sampai terjatuh. Dia melepaskan tongkatnya dan memegang erat si ular putih. "Kami pulang, tetua," kata si ular putih sambil memeluk sang tetua dengan erat. Orang tua itu menangis haru. Baguslah kalian kembali." Suasana haru menyelimuti penyambutan mereka. Sambil terisak, dia berkata, "Selamat datang kembali di rumah." Pandangannya lalu beralih pada sang protagonis. Sang tetua memperbaiki posisi kacamatanya, lalu mencubit pipi pemuda itu. "Gadis ini cantik sekali.
pujinya. Protagonis kita hanya bisa menatapnya dengan ekspresi bingung. Sang tetua lalu berkata dengan nada penuh arti, "Dialah harapan baru bagi garis keturunan klan ular kekar kita." Melihat kejadian lucu itu, para gadis di tim pahlawan menutup mulut mereka, menahan tawa. Gadis yang tadi memapah sang tetua perlahan mendekat dan berbisik di telinganya. Dia membisikkan sesuatu. "Tetua, dia itu ular jantan." Sang tetua kembali memperbaiki kacamatanya, lalu berkata, "Aku tahu dia itu ular jantan." "Oh, kalau begitu, dia adalah menantu kita." Maksudnya, suami dari salah satu gadis di klan mereka. Gadis di sampingnya hanya bisa berkata, "Tetua, apa-apaan ini?" Tiba-tiba, perkataan mereka terpotong oleh kedatangan sesosok monster kodok merah yang menerobos masuk gerbang utama. Monster itu tertawa mengejek. "Hahaha, tetua klan ular, klanmu sudah sangat miskin. Ya, sampai-sampai tak punya uang untuk makan. Kenapa kerabat-kerabat miskinmu ini bisa ada di sini?" Dia melangkah masuk dengan angkuh. "Hei, tidakkah kalian akan menyambut tetua agung kami?" Saat ini, si kodok itu terlihat seperti preman pasar. Sang tetua kembali membetulkan kacamatanya dengan tenang. "Apa maumu kemari, dasar kodok sialan?" Monster kodok itu mendekat dan berkata. Aura iblis tingkat 4 terpancar dari prajurit itu. Dengan angkuh dia berkata, "Jaga bicaramu, Patwa." Namun, sang tetua hanya membentak marah. "Enyah kau, dasar katak tak tahu diuntung." Geram sang tetua sambil menyilangkan tangan. Tanpa basa-basi, sang tetua mengayunkan tongkatnya. Pukulan telak mendarat di kepala si berandalan, membuatnya benjol seketika. Si preman itu murka. "Hei, nenek tua, apa maumu?" Sang tetua justru bertanya balik. "Kau yang cari gara-gara, atau sudah bosan hidup?" Si berandalan itu menggeram marah. "Berani sekali kau. Dengar baik-baik, nenek sihir. Mulai detik ini, wilayah klan 100 Api dan tempat berkumpulnya awan idol adalah milik kami. Kalau kalian semua ingin selamat tinggal di sini, serahkan upeti yang pantas. Jika tidak, enyah dari sini atau nyawa kalian taruhannya. Kalian tidak akan bisa hidup tenang di sini." Sekali lagi, sang tetua membentak, "Pergi dari sini!" Sambil melangkah pergi, dia mengancam, "Orang tua, kau akan menyesali ini. Tunggu saja sampai kau menangis darah," ancamnya. Sebelum menghilang dengan amarah meluap, sang protagonis menatap kepergian mereka dan bertanya, kelompok macam apa mereka itu? Gadis yang sejak tadi mendampingi sang tetua mulai menjelaskan. Mereka menamakan diri geng Batang Korek. Dulu, mereka hanyalah kekuatan kecil di tempat berkumpulnya awan. Kami biasanya bisa hidup berdampingan. Namun, sekitar setengah bulan lalu, mereka entah bagaimana bisa bergabung dengan Sekte 7 Bintang. Sekarang, dengan dukungan klan iblis dan prajurit iblis tingkat 4 itu, mereka mulai membuat onar di mana-mana. Sang pahlawan mulai mengerti situasinya. Dia pun bertanya, "Terdaftar? Apa maksudnya terdaftar di Sekte Iblis itu?" Gadis itu menjelaskan bahwa dengan terdaftar di Sekte 7 Bintang, sebuah klan atau faksi akan diakui secara resmi. Mereka akan berada di bawah perlindungan sekte. Tentu saja, sebagai gantinya, mereka harus membayar upeti dalam jumlah tertentu. Selain itu, mereka juga wajib mematuhi semua perintah dari Sekte 7 Dewa. Mendengar itu, sang pahlawan menyimpulkan, jadi, mereka hanyalah preman rendahan yang berlindung di balik nama besar. Preman yang punya backingan kuat. Sambil menopang dagu, dia bergumam, "Sepertinya Sekte 7 Bintang ini benar-benar kekuatan yang tak bisa diremehkan." Dengan antusias, gadis itu menambahkan, "Tentu saja, di kota Tianhai ini ada 2 klan manusia dan 4 klan iblis. Masing-masing dari mereka memiliki ahli setingkat raja, dan Sekte 7 Bintang adalah salah satu dari kekuatan besar itu." Saat itulah,
Tetua klan angkat bicara. Sekte 7 bintang setidaknya memiliki 800 hingga 1000 prajurit iblis. Di bawah naungan mereka, geng rendahan itu hanya meminjam nama besar harimau untuk menakut-nakuti mangsanya. Keluh sang tetua dengan frustrasi. Padahal, klan ular perunggu kami dahulu kala adalah klan yang sangat besar. Kami bahkan memiliki 2 ahli setingkat Raja Iblis. Ular hijau mencoba menghibur. Tetua, jangan berkecil hati. Benar. Sekarang setelah 11 kembali, klan ular perunggu kita pasti akan bangkit kembali. Kita akan kembali ke puncak kejayaan. Sang tetua wanita itu membersihkan kacamatanya. 11. Ular. Yang mana? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Maksudmu? Ular kecil dari selatan itu, telur yang kau temukan di alam liar, yang memiliki garis keturunan surgawi. Gadis ular putih itu menyahut. Bahkan, garis keturunannya jauh lebih tinggi dari itu. Suatu saat nanti, potensinya akan bersinar. Tetua! Dalam waktu sebulan saja, dia sudah mencapai level Jenderal Iblis dan bahkan menguasai teknik bayangan berkabut. Ular putih itu lalu membawa sang pahlawan keluar dari tempat persembunyiannya. Inilah dia, ucapnya. Sang tetua meletakkan tangannya di atas kepala sang pahlawan. Potensi anak ini sungguh tak terduga. Ular hijau tersenyum bangga. Benar kan, tetua? Kakak 11, memang luar biasa. Sang tetua pun angkat bicara. Mencapai level Jenderal Iblis hanya dalam waktu sebulan. Jangankan setahun. Ini adalah sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, leluhur kita dengan garis keturunan setingkat raja pun tak akan sanggup melakukannya. Teman-teman, jika ada yang bingung soal konsep garis keturunan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Akan kujelaskan di video berikutnya. Mendengar pujian setinggi langit itu, ular putih dan ular hijau saling berpandangan. Sang tetua tersenyum. Hei, apa yang kalian cemaskan? Apa kalian pikir aku akan menolak ular dari klan lain? Tenang saja, karena dia datang bersama kalian, maka dia adalah bagian dari keluarga. Klan ular perunggu kami selalu berpikiran terbuka. Kami juga tidak keberatan menerima menantu dari luar klan, asalkan dia bukan orang jahat. Mendengar kata menantu, ular hijau dan ular putih langsung tersipu malu. Tetua, apa yang kau bicarakan? Protes mereka. Protagonis kita yang mendengar semua itu hanya bisa menggaruk belakang kepalanya sambil tertawa canggung. Mengalihkan pembicaraan, sang tetua mengambil beberapa batu roh lalu menyerahkannya pada si gadis. Baiklah, ucapnya, bawa mereka ke balai kota Tianhai. Buatkan token identitas untuk mereka. Dengan token ini, mereka bisa bebas bepergian di dalam kota. Ini akan mempermudah segalanya. Sekalian, lakukan tes untuk memeriksa level garis keturunan mereka. Adegan pun beralih, memperlihatkan suasana di balai kota Tianhai. Tak lama, gadis itu keluar dari gerbang dengan beberapa token putih di tangannya. Dia menghampiri mereka dan berkata, dengan token identitas ini, kalian sekarang adalah warga resmi kota Tianhai. Selama berada di dalam kota, bahkan seorang Raja Iblis pun tidak bisa menyerang kalian tanpa alasan yang jelas. Ini adalah aturan mutlak yang ditetapkan langsung oleh sang penguasa kota. Tak seorang pun berani melanggarnya, ucapnya, sambil menyerahkan token itu satu persatu. Sang pahlawan menatap token di tangannya lalu bertanya, lalu, bagaimana jika terjadi perselisihan? Tidak masalah, jawab si gadis sambil menunjuk sebuah bangunan megah di kejauhan. Itu adalah arena, tempat paling terkenal di seluruh kota Tianhai. Tidak peduli apakah itu antara klan manusia atau klan iblis, permusuhan pribadi, atau perebutan kekuasaan. Semua konflik yang tak terselesaikan bisa dituntaskan di dalam arena itu. Kamera pun bergerak, menyorot kemegahan arena tersebut. Bangunan itu tampak seperti koloseum kuno yang megah. Bentuknya melingkar, mirip seperti stadion modern. Ribuan kursi penonton tersusun rapi secara bertingkat. Di tengah-tengahnya
terdapat 9 panggung pertarungan yang siap menjadi saksi bisu. Pertumpahan darah. Benar, ada satu arena raksasa di tengah, dikelilingi 8 panggung yang lebih kecil. Semua panggung menjadi saksi pertarungan sengit, kecuali arena utama yang megah itu. Panggung itu tampak kosong. Disinilah sang pahlawan dan rombongannya tiba. Sang pahlawan menunjuk ke panggung utama itu dengan heran. Itu panggung yang paling besar. Kenapa dibiarkan kosong? Gadis pemandu itu pun menjelaskan. Itu adalah arena khusus para iblis. Hanya petarung level jenderal yang boleh naik ke sana. Namun, para jenderal iblis dan tetua dari 4 klan adalah tokoh-tokoh terhormat. Mereka takkan bertarung di panggung biasa. Mendengar hal itu, si ular hijau pun angkat bicara. Apa pertarungan di kota Tianhai ini begitu sering terjadi? Rasanya setiap hari kita selalu bertempur. Sambil menggelengkan kepala, gadis itu berkata, pertarungan di sini berbeda. Kebanyakan orang datang demi uang. Ia menunjuk ke satu sisi. Persaingan sengaja diciptakan lewat sistem hadiah. Penguasa kota bahkan mengumumkan, seluruh pendapatan tiket akan dimasukkan ke dalam total hadiah. Petarung dengan kemenangan beruntun terbanyak setiap hari berhak mengambil seluruh hadiah itu. Si ular hijau menyahut, jadi ini semacam jalan pintas untuk menjadi kaya. Begitulah, jawab gadis itu. Beberapa orang memang menjadi kaya mendadak, tapi kekayaan tanpa perjuangan seringkali justru menjadi kutukan. Bahkan, lebih banyak lagi yang harus kehilangan nyawa mereka di sini. Mendengar kata-kata itu, sang pahlawan terdiam. Tangannya tanpa sadar menyentuh simbol di dadanya. Ya, dengan memicu keserakahan dan persaingan, penguasa kota Tianhai ini jauh lebih cerdik daripada Ratu Ular. Tiba-tiba, gadis pemandu itu tersentak kaget menatap ke satu arah. Lamunan sang pahlawan seketika buyar. Ia pun mengikuti arah pandangan gadis itu. Matanya membelalak. Dengan nada cemas, ia bergumam, gawat, kenapa dia ada di sana? Jauh. Kenapa ketua tim bertarung di panggung itu? Anggota tim yang lain pun ikut terkejut. Di atas panggung, terlihat seorang gadis berusaha menghindari serangan brutal dari lawannya yang besar. Pria besar bak beruang itu terus menghajarnya dengan pukulan-pukulan buas tanpa ampun. Gadis itu nyaris kehilangan kesadaran, tapi serangan bertubi-tubi terus menghantamnya. Dengan satu pukulan terakhir yang telak, ia terlempar dan langsung memuntahkan darah segar. Belum cukup, pria beruang itu mendekat dengan angkuh dan tanpa belas kasihan menginjak kepala gadis yang sudah tak berdaya itu. Melihat pemandangan mengerikan itu, gadis pemandu tadi tak bisa tinggal diam. Ketua tim, teriaknya sambil melesat maju. Namun saat ia hendak naik ke panggung, tangannya dicengkeram oleh seorang iblis anjing. Hei bocah, apa kau sudah gila? Gadis itu meronta sekuat tenaga. Lepaskan aku, bentaknya. Itu ketua timku, serunya dengan panik. Wajah iblis anjing itu langsung mengeras. Dengan tatapan dingin ia berkata, sekali kau naik ke arena itu, nyawamu taruhannya, hidup dan mati, sudah menjadi bagian dari pertarungan. Selama salah satu pihak belum menyerah, orang luar dilarang keras ikut campur. Ini adalah aturan mutlak dari penguasa kota. Apa kau berniat menantang otoritas penguasa kota secara terbuka? Gadis malang itu tak berdaya. Air mata keputusasaan mulai membasahi pipinya. Kembali ke arena. Pria beruang itu masih menekan kepala sang ketua tim dengan kakinya. Jeritan kesakitan terdengar menyayat hati. Seorang gadis lain berbaju biru langit dari luar panggung berteriak putus asa. Kami menyerah. Kumohon, ampuni ketua klan kami. Kami menyerah. Namun, pria beruang itu malah menekan injakannya lebih keras. Menyerah saja tidak cukup bagiku. Dia harus mengatakannya sendiri. Wajah sang ketua tim sudah membiru karena kehabisan napas. Gadis berbaju biru itu berseru, "Tunggu, apa maumu?" Mendengar itu, si pria beruang tertawa sinis. Gadis ini berani merusak reputasiku di depan umum.
Dia menuduh pil yang kujual itu palsu dan menuntutku mengembalikan uangnya. Hari ini akan kuberi dia pelajaran agar tidak bicara sembarangan. Tekanan di kakinya semakin kuat. Gadis berbaju biru itu berteriak lagi. Kau memang menjual pil palsu. Uang itu adalah hasil kerja keras seluruh klan kami selama setahun penuh. Pria beruang itu hanya tertawa mengejek. Dasar bocah ingusan. Apa kau juga mau mati di sini? Ancamnya. Saat itulah pahlawan kita menghampiri gadis itu. Ia mendekat dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sambil terisak, gadis itu menjelaskan. Ketua klan membeli sebotol pil darinya, menggunakan seluruh tabungan klan kami selama setahun. Kami berharap pil itu bisa meningkatkan kekuatan kami dengan cepat. Tapi kami tak menyangka pil itu ternyata palsu. Ketua klan bilang dia akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kami tidak pernah menyangka dia akan mempertaruhkan nyawanya di arena ini. Di atas panggung, sang ketua klan perlahan mengangkat kepalanya. Dengan suara lemah ia berkata, sebagai seorang pemimpin, ini kesalahanku. Aku gagal mendapatkan uang itu kembali. Maafkan aku. Mendengar itu, seorang iblis berkepala ayam dari kerumunan angkat bicara. Jadi orang itu penjual obat palsu? Pantas saja dia begitu kejam. Dia ingin membungkam saksi untuk menghilangkan bukti. Seorang manusia di sebelahnya menimpali. Benar-benar licik dan kejam. Dia sudah merampas tabungan mereka. Sekarang dia ingin mengambil nyawa mereka juga. Suasana di antara penonton semakin memanas. Di sisi lain, terlihat seorang wanita anggun, Liopyeon, dari klan Bintang 7. Ia melambaikan tangannya dengan santai kepada bawahannya. Pria di sebelahnya adalah prajurit iblisnya, Xingquan. Liopyeon lalu berkata, para prajurit iblis yang ingin menjadi jenderal iblis harus punya kemampuan untuk melayaniku. Liopyeon kemudian menatap ke arena dengan dingin. Beri dia perintah. Aku tidak butuh sampah tak berguna seperti itu di bawah sana. Orang tua itu mengancam, jika kau memanggilnya Nona lagi, jabatannya akan langsung kucopot. Setelah itu, dia pun pergi. Tepat di saat itulah, Li Bian datang menghampiri kami. Tatapannya terkunci pada sang pahlawan. Lalu ia bergumam, menarik. Sementara itu di arena, si iblis berjanggut mulai angkat bicara. Sialan kau. Berani sekali. Kau merusak reputasiku. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Memangnya kau pikir dirimu itu siapa? Hah? Urus saja pekerjaanmu. Tapi tokoh utama kita justru menimpali. Bagaimana kalau kita bertarung saja? Iblis janggut itu pun berjalan mendekat dengan angkuh. Kau bilang mau melawanku? Jadi, haruskah aku turun tangan? Memangnya kenapa? Tanpa basa-basi, pahlawan kita mengeluarkan bongkahan besi Xuan, lalu bertanya, apakah ini cukup sebagai alasan? Besi Xuan muda yang usianya mencapai 100 tahun. Benda ajaib ini adalah material tingkat atas untuk menempa sebuah artefak. Melihat benda itu, si iblis berkepala ayam berkata, wah, ternyata bocah kaya, kultivator manusia itu ikut bicara. Bukankah dia bocah yang sama dengan jenderal setengah iblis dulu? Apa kau membawa arwah dari level itu? Iblis janggut itu menjawab, hei, semua orang ini sama saja sepertimu. Sungguh sia-sia memberikan harta karun padamu. Kemari, biar ku habisi kau dengan satu serangan telapak tangan. Saat itu, pemimpin yang terluka dan terkapar di tanah berteriak, jangan! Pahlawan kita pun melangkah maju ke arena pertarungan. Namun, gadis berbaju biru langit menahannya. Jangan bertindak gegabah. Tiba-tiba, si ular hijau muncul. Sambil mendekat, dia berkata, tenang saja, saudara kita yang ke-11 sangatlah kuat. Dia itu cuma prajurit iblis tingkat 5 yang rendahan. Gadis-gadis lain di tim pahlawan setuju. Tentu saja, kau benar. Tanpa disadari, pahlawan kita sudah bergerak. Dia menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di arena dengan energi spiritualnya.
Dia mendorong pemimpin tim keluar dari arena dengan mulus. Gadis itu menangkapnya. Sambil memangkunya, dia bertanya, "Ketua tim, Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba, si ular putih muncul. Dia mengeluarkan sebotol pil, lalu mengambil satu butir. Dia memberikannya pada gadis itu, yang langsung menyuapkannya pada sang pemimpin. Setelah menelan pil itu, tubuh sang pemimpin mulai pulih dengan sangat cepat. Dalam sekejap, lukanya sembuh total. Sambil membuka mata, dia bertanya, "Siapa orang-orang ini?" Gadis berbaju biru langit menjelaskan, "Ini pemimpin klan, dan ini anggota klan Shadowless yang baru kembali dari gunung. Mereka yang telah menyelamatkanmu." Pemimpin klan mengucapkan terima kasih. Lalu gadis itu menunjuk ke arah sang pahlawan. Dia berkata, "Han Shang juga anggota klan kita." Pemimpin klan terkejut. "Up! Anak muda, cepat turun dari sana." Exoan Quam adalah prajurit iblis. Tingkat 5, kekuatan dan bakatnya sangat dahsyat. Bahkan, sulit mencari lawan yang selevel dengannya. Hanya orang tertentu yang bisa melawannya. Tapi sang pahlawan menjawab dengan santai, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya prajurit iblis selevel harimau. Cuma ikan teri." Mendengar itu, si iblis berjanggut murka. Dia menggeram. "Akan kupastikan takdirmu hancur berkeping-keping hari ini." Melihat situasi ini, si manusia bergumam, tekanan kekuatan ini terlalu berat. Lalu iblis berkepala ayam menambahkan, "Kekuatan tempur klan Glory memang bukan main-main. Tapi pahlawan kita hanya mencibir. Itu semua omong kosong. Energi api iblis. Beruang, matilah kau." Serangan dahsyat meluncur dari atas, tapi sebuah perisai energi tak kasat mata aktif melindungi sang pahlawan. Serangan iblis itu tak mampu menembusnya, dan api justru menyebar di sekeliling pahlawan kita. Melihat itu, si beruang terkejut bukan main. Kemudian sang pahlawan menyiapkan serangannya sendiri. Dia berkata, "Pernahkah kau melihat kekuatan angin, petir dan air, dan juga kekuatan api?" Serangan itu melesat ke arah si iblis, membuatnya berteriak, "Panik! Tunggu!" "Jangan!" Tapi serangan itu telak mengenainya. Dalam sekejap, tubuhnya menguap tanpa sisa. Tokoh utama kita berdiri dengan tenang di atas panggung. Iblis berkepala ayam itu tergagap, tak percaya. Dia, dalam satu serangan, berhasil membunuh iblis beruang. Seorang prajurit iblis tingkat 5. "Tidak mungkin." Si manusia juga berkata dengan kaget, "Tuanku, kekuatannya mungkin sudah mencapai tingkat Jenderal Iblis." Melihat kekuatan sang pahlawan yang luar biasa, pemimpin klan dan kedua gadis itu hanya bisa ternganga tak percaya. Pemimpin klan Jiayu berkata sambil memegang tangannya, "Apakah dia benar-benar anggota klan ular perunggu kita?" Jiayu mengangguk. "Benar, itu dia." Ular hijau menyahut, "Sudah kubilang, kan, saudara, ke-11 kita itu sangat luar biasa." Jiayu menimpali dengan nada takjub. Dia memiliki garis keturunan dewa ekstrem setingkat Jenderal Iblis. Ular hijau berkata, "Sudah kuberitahu, tapi kalian tidak percaya." Pemimpin klan bergumam, "Garis keturunan dewa surgawi ekstrem. Lihat auranya itu." Usia iblisnya mungkin belum genap 20 tahun, tapi dia sudah menjadi Jenderal Iblis. Jenius tak tertandingi seperti ini hanya ada di alam semesta ekstrem. Bagaimana mungkin dia berasal dari garis keturunan kita? Ular hijau menyilangkan tangan di dada. "Bukan cuma itu. Usia saudara ke-11 kita bahkan baru lebih dari 1 bulan." Lalu ular putih menambahkan, "Itu pun bukan garis keturunan surgawi ekstrem biasa. Terakhir kali saat ujian di pegunungan tersembunyi, saudara ke-11 menunjukkan garis keturunan ular anggur surgawi ekstrem milik ibu." Mendengar itu, sang pemimpin sangat gembira. Jadi selama ini dia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Garis keturunannya benar-benar luar biasa. Klan ular perunggu, kita akan segera bangkit. Ular putih mengamini.
Itu benar sekali. Setelah pertarungan usai, pahlawan kita turun dari arena. Dia bertanya, "Bagaimana tadi?" Pemimpin klan langsung menghampirinya, memegang tangannya, dan berkata, "Luar biasa, anak muda. Ikutlah denganku. Kita akan melakukan tes pada garis keturunanmu." Episode kali ini memang seru. Tapi bagian selanjutnya, yaitu bagian 53, akan rilis di bulan Februari. Dan di 2 episode mendatang, sang pahlawan akan menerobos ke alam suci. Sebagai bocoran, Bunda Suci juga akan muncul di sana. Ini bukan level biasa, tapi jauh di atasnya. Sang pahlawan kita akan menembus alam yang tak terbayangkan. Dan kabar baiknya, aku mendapatkan seekor ular baru. Oh ya, ada cerita lain soal sebuah sistem. Jadi kemarin, saat aku menulis naskah, tanpa sengaja, aku menemukan naskah kedua. Tentu saja, ini juga akan aku jelaskan. Karakter utamanya punya kemiripan dengan si ular. Dia bereinkarnasi ke dunia modern, di mana 20% populasi dunia telah bermutasi, dan mereka mulai menyerang umat manusia. Disinilah pahlawan kita, yang terlahir kembali sebagai ular, mendapatkan sebuah sistem. Dan ku beritahu ya, cerita yang ini bahkan lebih keren dari cerita ular sebelumnya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera subscribe. Oh iya, aku juga punya halaman Instagram. Jangan lupa di-follow ya. Aku memang belum mengumumkannya. Tapi, sebuah cerita animasi berbahasa Hindi sudah aku unggah. Kalian tonton dulu yang itu. Ya, untuk realnya nanti akan aku upload juga.